Uhayyikum bitahiyyatil Islam, bitahiyyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suraqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatannya, hidayahnya, taufiknya sampai detik ini, waktu ini, pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan kenikmatan sampai kita bisa berkumpul dalam majlis ini. Insyaallah barakah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sanian walanansa salatan wasalaman ila habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang menjauhi istri pada waktu haid. Insyaallah penjelasan pertama akan disampaikan dan akan dijelaskan oleh teman kita Mukarram Al-Ustadz Rizky Ramdhani. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan menjauhi istri pada waktu haid, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa idza tatahharuna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Teman-teman semua, saya minta maaf sebelumnya karena suara saya ini terdengar sangat tidak jelas. Mohon maaf banget. Selanjutnya yang berkaitan dengan ayat tersebut ada makna al-ijmali, yaitu makna global. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang mendatangi istri saat dalam kondisi haid, apakah boleh atau dilarang? Katakan kepada mereka, sesungguhnya darah haid itu ada darah yang kotor, dan menggaulinya dalam kondisi ini berisiko terkena kotoran baik bagimu maupun baginya. Maka jauhilah hubungan dengan perempuan dan persetubuhannya pada saat haid,
Jangan mendekatinya sampai darah haidnya berhenti dan suci. Jika telah bersuci dengan air, lantas mandi, maka pergaulilah dengan cara yang diperintahkan Allah kepadamu di bagian yang diperkenankan bagimu, yaitu kubul. Jangan menggaulinya di bagian yang dilarang, yaitu dubur. Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bertaubat dan menghindarkan diri dari hal-hal yang keji dan kotor. Selanjutnya, makna al-ijmali akan dibacakan oleh Al-Akh Rijal Fauzi Muslim, kepadanya dipersilakan. Oke, kita lanjut dengan pembahasan kita, yaitu makna ijmali, makna secara umum. Kemudian Allah menegaskan larangan menggauli istri dari luar organ lazim yang diperkenankan bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maknanya istrimu, hai umat manusia, wanita adalah lahan bercocok tanam bagimu dan tempat keturunanmu, dan di rahimnya itu tempat terbentuknya janin dan anak. Maka gaulilah istrimu bagaimanapun yang kamu hendaki dari arah yang sukai, setelah memastikan bagian keturunan dan peranakan. Ibnu Abbas mengatakan, seramilah tanamanmu di bagian yang tumbuh dan utamakanlah, wahai orang-orang beriman, untuk dirimu sendiri amal-amal yang baik. Sadarilah mana kamu berjumpa dengan Tuhanmu. Kemudian dia memberi balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik, dan membalas keburukan bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Serta sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang tiada henti di negeri kemuliaan. Oke, asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat. Pertama, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, kaum Yahudi apabila istrinya sedang berhaid, maka dia tidak diajak makan dan minum bersama, dan tidak diajak bergaul bersama dalam rumah-rumah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang hal itu, maka turunlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu kotoran, maka jauhilah wanita-wanita pada waktu haid. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka makan dan minum bersama, dan hendaknya berkumpul dalam satu rumah, serta boleh berbuat apa aja kecuali bersetubuh. Kemudian kaum Yahudi berucap, tak lain yang dikehendaki Muhammad itu meninggalkan ajaran kita, itu hanya ingin berbeda dengan kita dalam hal itu. Lalu Abbas bin Bishr dan Usaid bin Hudair menghadap Rasulullah SAW, beritahukan apa yang diucapkan kaum Yahudi tersebut, dan mereka bertanya, apakah tidak boleh kita mengumpuli orang dalam keadaan haid? Rasulullah SAW mukanya sebutan berubah, sehingga kami mengira ia marah kepada mereka berdua. Kemudian aku, itu Anas, hidangkan susu, lalu Rasulullah SAW menyilangkan mereka berdua meminumnya. Mereka pun tahu bahwa Rasulullah SAW tidak marah. Kemudian asbabun nuzul yang kedua diriwayatkan pula dari Jabir, ia berkata, adalah kaum Yahudi berkata, siapa yang menyetubuhi istrinya pada paginanya dari arah belakangnya, maka anaknya akan menjadi juling. Lalu turunlah ayat, yaitu istri-istrimu adalah laksana tanah tempatmu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dengan cara bagaimana saja kamu kehendaki. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjut oleh Ahi Asep. Padanya disilakan. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana sendiri mengenai tentang pendapat jumhur ulama mengenai menjauhnya dari istri yang ketika sedang haid. Setelah memperhatikan dalil-dalil yang ditampilkan, terlihatlah bagi kami bahwa yang kuat adalah pendapat mazhab kedua. Pendapat inilah yang dipilih Ibnu Jarir At-Tabari, yang menyatakan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa bagi laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid boleh mempergaulinya dalam batas-batas. Apa yang di atas kain penutup kemaluan
sedang sebab dilarang bermain-main dengan apa yang diantara lutut dan pusar, karena kalau hal itu dilakukan maka akan mudah sekali berlanjut kepada yang terlarang. Sebab siapa yang berada di dekat daerah terlarang maka dekat sekali jatuh ke dalamnya. Maka demi berhati-hati hendaknya dijauhi daerah terlarang itu. Sebagaimana dikatakan Aisyah setelah meriwayatkan hadis mubasyarah. Siapakah di antara kamu yang dapat mengekang hajatnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengekangnya? Dan dari sisi lain, apabila dua buah hadis saling dihadapkan, yang satu membolehkan dan yang lain melarang, maka yang harus didahulukan adalah hadis yang melarang demikian menurut ulama usul, wallahu a'lam. Kemudian kandungan hukum, para ulama telah sepakat perempuan yang sedang haid dilarang mengerjakan sholat, puasa, tawaf, masuk masjid, menyentuh mushaf atau Al-Quran, dan tidak boleh bagi suaminya mengumpulinya sehingga suci. Dan hukum-hukum ini dapat diketahui secara terperinci dalam kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Al-Mukarram Ustadzuna Fahmi Yudin. Kepadanya kami persilahkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu hikmah tasyri'. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita atau seorang istri sebagai tempat untuk mengembangkan keturunan dan menghalalkan menggauli mereka dalam segala waktu kecuali pada sebagian keadaan di mana wanita sedang menjalani ibadah, seperti ketika sedang ihram kemudian berpuasa dan iktikaf, atau dalam keadaan sedang berhaid, yaitu situasi di mana seorang wanita disamakan ihwalnya seperti orang yang sedang sakit fisiknya. Pada saat itu, wanita sedang mengalami masa pembuangan telur-telur yang tidak berhasil dibuahi dalam rahimnya. Pada ghalibnya, wanita dalam situasi demikian mengalami rasa kurang enak dan menderita serta dalam kondisi tidak siap mental untuk digauli secara seksual dalam rangka bersenang-senang antara seorang suami dengan istrinya. Di samping itu, darah haid itu berbau tidak enak yang berbeda dengan darah-darah jenis lain. Sebab darah haid adalah darah yang memang secara alami harus dibuang karena sudah tidak berfungsi lagi. Jadi ia adalah darah yang telah rusak, yang berwarna kehitam-hitaman dan sangat pekat, sebagaimana disifati oleh fuqaha. Dan tentu saja melihat darah semacam itu tidak menyenangkan. Maka sudah tentu mengumpuli atau menggauli wanita dalam kondisi demikian membawa akibat negatif, baik bagi wanita itu sendiri maupun bagi pihak laki-laki, di mana Al-Quran menganggapnya sebagai gangguan. Dan kiranya pengungkapan demikian cukuplah menggambarkan hakikat darah haid dengan segala hal yang terkait dengannya. Ilmu kedokteran modern menemukan adanya bahaya yang menimpa wanita yang diakibatkan percampuran dalam keadaan haid, di mana akibat percampuran antara darah haid dengan air mani laki-laki dapat menimbulkan bengkak pada mulut rahim. Demikian juga pihak laki-laki dapat mengalami bahaya fisik. Oleh karena itu, para dokter menasihatkan untuk menjauhi wanita dalam keadaan demikian sehingga suci. Dan ini adalah salah satu bukti tentang kebenaran ajaran Al-Quran. Kemudian kesimpulan yang pertama yaitu wajib menjauhi perempuan yang sedang haid sehingga suci dari haidnya. Jadi wajib bagi seorang suami untuk tidak berhubungan suami istri ketika istri sedang dalam keadaan haid. Karena ketika berhubungan suami istri saat istri sedang haid akan banyak menimbulkan dampak negatif, baik bagi wanita itu sendiri maupun bagi laki-laki. Kemudian yang kedua,
boleh mengumpulinya atau menggaulinya sesudah berhenti darahnya dan telah mandi dengan air. Jadi seorang suami boleh mengumpuli atau menggauli sesudah berhenti darahnya, yaitu darah haidnya sudah berhenti, dan telah mandi junub atau mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas atau najis besar. Kemudian yang ketiga, haram menyetubuhi perempuan pada duburnya karena bukan tempat yang semestinya. Ada sebuah hadis, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi dubur. Artinya Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menyetubuhi lelaki lain atau homoseksual atau menyetubuhi wanita dari duburnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1165. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini hasan. Kemudian yang keempat, boleh bersenang-senang dengan cara teknis bagaimana saja dalam bersetubuh asal di tempat yang semestinya, di tempat tertutup ya. Kemudian yang kelima, kita harus waspada jangan sampai menyalahi perintah Allah dan melanggar apa yang dilarangnya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Akhi Asyep. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa'i fi waqtin akhar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.